Perkenalkan, saya Rahmana Fiatun Nadia dari SMA Negeri 1 Tuban. Saya siap mengikuti SMA Award 2022. Selamat pagi pemirsa, Redaksi Semansa kembali menjumpai Anda pada edisi 2 Oktober 2022. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya, Rahmana Fiatun Nadia. Berikut Redaksi Semansa selengkapnya. Pemerintah secara resmi telah menentukan Indonesia akan memiliki ibu kota baru. Pemerintah beralasan bahwa Pulau Jawa sudah terlalu berat untuk menampung populasi penduduk. Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur dipilih menjadi ibu kota negara baru yang diberi nama Nusantara. Persentase penduduk Kalimantan yang hanya 6,1% atau 16,23 juta jiwa dinilai ideal untuk menjadi ibu kota baru. Presiden Joko Widodo mengatakan, selain kepadatan penduduk di Pulau Jawa, pemerataan ekonomi juga menjadi alasan utama. Pasalnya, kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau produk domestik bruto sangat mendominasi. Jokowi ingin menghapus istilah Jawa sentris agar kontribusi ekonomi di pulau lain tidak tertinggal. Tak hanya masalah ekonomi, alasan lain pemindahan ibu kota negara karena adanya krisis air bersih. Menurut data dari Kementerian PUPR, krisis air bersih terjadi di Pulau Jawa dan Bali, paling buruk di daerah Jabodetabek dan Jawa Timur. Berikutnya, konversi hutan terbesar juga terjadi di Pulau Jawa. Diperkirakan hal ini akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan. Lalu pertumbuhan urbanisasi yang tinggi di Pulau Jawa, utamanya Jakarta, juga menjadi alasan kuat mengapa pemerintah berpikir perlu untuk memindah ibu kota baru ke Pulau Kalimantan. Terakhir adalah ancaman bencana alam, seperti bahaya banjir, gempa bumi dan tanah turun di Jakarta. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, beban Jakarta begitu besar. Terjadi penurunan daya dukung lingkungan yang berdampak pada besarnya kerugian ekonomi, serta berkurangnya kualitas hidup yang ideal. Sebenarnya pemirsa, rencana pemindahan ibu kota negara telah dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai IKN dengan alasan berada di tengah kepulauan Indonesia dan memiliki wilayah yang luas. Gagasan ini kembali dimunculkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019. Menurut Jokowi, proses pemindahan ibu kota negara akan dilaksanakan secara bertahap dan dimulai pada tahun 2024. Pemerintah menyatakan dibutuhkan dana sebesar 501 triliun rupiah untuk membangun ibu kota baru. Beralih ke informasi berikutnya, tahukah Anda, Kabupaten Penajam Pasir Utara merupakan kabupaten termuda kedua di Kalimantan Timur. Kabupaten yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya ini memiliki semboyan Benua Taka, yang artinya daerah kita atau kampung halaman kita. Penajam Pasir Utara juga terkenal dengan wisata seni dan budaya, dihuni oleh penduduk asli yang merupakan suku Dayak Pasir, yang kental dengan ritual adat, salah satunya pesta belian adat Pasir Nondoi. Ritual ini memiliki arti mendalam bagi kehidupan masyarakat Pasir, yakni menghormati para leluhur agar mendapat hasil melimpah saat berladang atau bekerja. Dalam prosesi upacara adat tersebut dilakukan dengan mengobati orang sakit, mengusir roh jahat, dan membersihkan kampung, yang dilakukan semalaman selama 7 hari. Masyarakat menggunakan berbagai sesaji dan pernak-pernik unik yang dipakai oleh pulung atau dukun. Acara ini telah menjadi agenda tahunan, biasanya digelar di bulan Oktober selama 12 hari 12 malam. Festival adat ini bisa menjadi pilihan wisata budaya bagi Anda saat mengunjungi ibu kota negara nanti. Demikian Redaksi Semansa, saya Rahmana Fiatun Nadia, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.